Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama gue Amir Mol. Kali ini gue dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang, sharing sih. Sharing. Gue di sini suruh ngapain? Pengennya sih kebetulan gue lagi pakai ini ya, baju kerinci nih. Yes. Sesuatu anak gunung sih, padahal mah minjem. Nah, kebetulan Abang Amir ini beneran anak gunung. Kalau beliau ini nih, kalau gue mah gaya-gayaan. Pernah naik gunung buat sekali udah. Terus sampai tahun 2000 berapa tuh waktu diajakin senior kampus lah. Kemana itu? Jawa Barat, masih belum ke Jawa sana lah. Sama gue. Jawa Gue belum ke Sumatera, gue belum. Sumatera doang yang belum, tapi Jawa Barat sama Jawa sekitar udah dijajain sama Bang Amir ini. Nah, sekarang mungkin gue pengen apa ya? Sempet sih di 2000 berapa tuh naik gunung tuh sempat booming, maksudnya rame-ramenya tuh. Kacau. Di 2000 di mall. Wah, parah sih gue lihat Dari 2015 16 ke atas. 16 sampai 19 lah ya, terakhir itu 19 sebelum Covid lah ya. Mungkin ya kalau Covidnya, maksudnya kalau Covid nggak ada mungkin masih ya sampai sekarang ya, gunung tuh nggak bakal sepi ya. Gue berhenti ngeband gara-gara naik gunung, bro. Wah, ngeband berhenti naik gunung loh. Jadi gue ingat di 17 kalau salah 2017 bulan Agustus 2016 kan ternyata gue mau 17 Agustus di atas. Pada saat itu gue ada callingan pensi manggung, jadi gue start tuh di SMK swasta di salah satu daerah Tangerang. Oh, Tangerang, nggak Jakarta? Enggak Jakarta, di Tangerang gue manggung. Oh, itu 2017 itu masih aktif juga ngeband? Masih di Sweet My Dream. Itu 2016 itu tanggal 16 itu gue masih di puncak. Otakku pokoknya gue besok gue nggak mau manggung gue pikir begitu ya kan. Begitu gue pulang, karena gue kan profesional aja sih, maksudnya gue udah 3 hari di gunung. Ya udah deh, gue mutusin pulang. Udah gue pulang nyampe tuh SMA jam 3, kebetulan gue bangun jam 5 sore closing. Band closing jam 3 sore gue nyampe kekejar situ. Masih kekejar sampai dari SMA pagi tuh. nyampe Tangerang tuh. Itu gue nggak mandi lagi, ke rumah, nggak ke apa, langsung ke situ. Gue udah bawa baju ganti. Oh iya. Pokoknya baju, sepatu udah disiapin sama kru, gitar semua udah disiapin. Gue tinggal bawa badan aja nih. Gue sama gitaris gue tuh waktu itu si Jombi, gue jalan sampai bangun di hall. Kenapa? Gara-gara ada yang ribut. Gue ingat banget tuh ada yang ribut. Sebelum band gua nih, gue tinggal naik doang nih, Iya. Ini yang ribut penonton apa? Penonton. Habis dia gue, terus penonton udah ribut di situ. Iya. Kacau. Kepala sekolah bilang, udah stop. Gue ngamuk, marah-marah gue pada saat itu. Lu nggak ngargain gue kalau ini stop, gue bilang. Gue nggak perlu duitnya. Gue udah datang jauh-jauh dari Garut. Gue waktu itu naik ke Guntur. Gunung Guntur. Gue memutuskan untuk tidak 17 Agustus di gunung karena band ini emang di sini, gue bilang. Gue pulang. Tuh, kalau ngomong-ngomong profesional, itulah teman-teman. Ya namanya kita udah diundang gitu ya, mau nggak mau kita harus memenuhi undangan itu gitu ya. Duit mah nggak gue pikirin bro, karena profesional nomor 1. Dia udah ngasih budget aja, udah ngapresiasi karya gue gitu kan. Nah dari situlah gue bilang. Jadi gitaris gue nih teriakan, kok lu selama ini lebih fokus naik gunung dibandingkan latihan. Mulai guyar tuh band sama naik gunung nih. Mulai udah di ujung tanduk nih bandnya. Pada saat itu gue naik gunung, gue betapa sih yang awal-awal. Oke, sorry gue potong. Pertama kali naik gunung tahun berapa? 2015. 2008-an. Serius? 2008 udah naik gunung? Gue udah naik gunung ke gunung, bukan gunung siapa? Masih bukit kali? Iya, namanya situ gunung. Iya, seenggaknya udah ngedaki lah ya. Iya, udah camping. Iya. Malam di situ tuh. Itu gua belum ada apa-apanya gunung pada kayak mall itu, abang sendiri udah ngedaki gitu ya? Iya, di kampungan gue tuh abang-abang rata-rata penyinta alam. Penyinta alam, bukan anak band. Di kalangan situ belum anak band, baru penyinta alam. Cuman abang gue doang. Kalau gue main musik tuh kayak abang gue pemain metal dulu, jadi gue ikut-ikutan. Nah, gue penyinta alam nih.
Gue inget banget 2008 itu naik gunung, gue yang nggak mikirin di situ ada apa, setan atau apa enggak. Yang gue bikin gue seneng. Kita naik gunung tuh apa sih yang dicari? Ketenangan bro. Ketenangan. Sumpah. Gue itu paling nggak bisa seminggu sekali gue harus naik gunung. Tuh pada saat itu tuh. Seminggu sekali harus naik gunung. Iya. Kan gue haulnya panjang nih dari 2008 ke 2015. Ya. Baru mulai naik gunung lagi, bener-bener yang namanya naik gunung. Iya, ya gunung beneran ya. Bener-bener yang namanya persiapan. Iya, gitu. ya, betul. Itu 2015 itu gue naik gunung pertama kali sama istri gue, bukan dulu sih masih bokin. Masih pacaran lah ya. Bukan pacaran sih, sebenarnya dia punya Masih pacar. PDKT juga. Dia punya pacar nih, Oke. temen kampusnya. Heeh. Nah, diajak naik gunung. Oke. Nah, di sini gue sowan aja, ya kan gue nggak pernah berpikir gue bakal jadian sama dia juga sih. No, gue naik sama dia. Itu yang Gunung namanya mana itu? Guntur. Oh, Guntur. Makanya gue secinta itu sama Gunung Guntur. Oh, berarti Kurang lebih gue naik Guntur itu sekitar 18 kali. sampai sekarang terakhir kemarin udah 18 kali ke Kurang Guntur. lebih ya, 18 kali. Si ke Guntur doang tuh. Udah 18 kali. Gue kayak Guntur saking cintanya ya. Berarti sejarah banyak. Itu gunung Cerita itu ya? bener-bener banyak yang dari buat gue pribadi ya. Ngasih pembelajaran yang luar biasa Di Guntur. di Guntur. Awal gue naik, gue tanpa persiapan, yang namanya gue itu zamannya masih kayak apa sih naik gunung ya, udah gitu doang kok, gue nggak mikirin apa resikonya. Penting gue nyampe ke atas aja. Nah, bener. Intinya itu. Gue naik nih, kan. Dipanggil dong kepala regunya siapa? Iya. Pada saat itu teman-teman ngunjuk, lu Mir maju, gue maju. Bu, namanya Bu Tati itu, gue ingat Bu Tati. Oh iya, dari bagian kamu ada yang kotor nih. Maksudnya Bu, memang kita belum pernah mandi, gue bilang gitu. Enggak, bukan itu. Ada yang dapet ya. Oh. Kebetulan si istri gue yang lagi dapet. Dapet tuh dia. Oh iya, ada Bu, kayaknya. Tuh dia tuh cowoknya Bu. Ya udah, tanam pohon kata dia. Ya Bas, jangan lupa ditanam nih pohon. Udah tuh, gua tanda Oh, itu syaratnya. Dulu zaman belum bayar, masuk itu belum bayar, enggak bayar. Pohon dia yang ngasih. Dikasih, Oh, dia dikasih. yang ngasih. Gua tanam pohonnya ketinggalan. Begitu gua udah gali, woi pohon di mana? Tinggalan bro. Langsung gua turun, Jemput. pohon. Lagi. Itu posisi gua udah mau ke pos itu. Kalau dulu belum ada pos Belum ada pos-posannya ya? Belum ada ya? Belum ada posan. Pos Andi juga nggak ada di situ. Wah, kalau ada posando di Penake enak banget itu. Kalau Guntur sekarang kan treknya kan nganan. Lewat trek baru tuh yang air terjun. Kalau dulu gue di tengah terus nih. Bener-bener Masih ekstrim dong ya. bener-bener pasir, bener-bener kan dibilang tuh Guntur itu Semerunya Jawa Barat. Kalau kata orang-orang ya, Iya. Semerunya Jawa Barat pada saat itu. Jadi temen gue waktu itu kan pernah naik di situ. Pas pulang gue naik. Gini, lu bakal nangis naik di sini. Begitu. Lebay gue bilang gitu. Kenapa bisa bikin naik? Kenapa bisa? Karena kata dia itu pasir. Karena bro. jalurnya. 3 kali treknya. turun sekali. Pokoknya lu langkah tiga kali nih. Pasir Turun. Langkah 3 kali. Di Guntur. Pokoknya langkah selangkah nih turunnya 3 gitu. Di Guntur itu sekarang masih juga apa enggak? Sekarang Karena udah nggak dilaluin trek itu. Trek tanah sekarang lebih enak. Ketemunya di pos 3. Pos 3 sekarang pada camp. Kalau dulu kan campnya di atas. Langsung di atas. Berarti udah nggak ada jalur itu sekarang. Udah bener-bener ketutup sama galian pasir sih. Gitu kan sempat ribet juga itu galian pasir, sempat ditutup juga sama pemerintah kan. Nah begitu gua udah kelar ambil, gua tanem di situ lah, kan ada hal yang ganja. Waktu itu gua naik tuh kalau nggak salah gue Jombi, Berapa orang? Topik, Ridwan, Mei, Uwok, bertujuh kalau nggak salah. 7 orang. Ceweknya ya? 1. Lisda berlapan. 8, 2 cewek. Gue cewek, yang Lisda tuh orang Medan. Si Mei ini orang Jawa Tengah. Gue naik tuh berlapan kalau nggak salah. Naik, ceritanya gue mau ngambil panting nih. Gue potong dong. Kayak pisau nih, pisau baru nih arai, baru beli nih. Apa pisau gue? Itu ranting. Ranting ya ibaratnya masih udah ranting bisa gampang patah lah ya. Ya Allah, pas gue gini mau patah. Iya. Pakai pisau gue yang patah. Serius lu? Allah, gue langsung dari sini gue udah janggal dong, udah janggal nih. Wah, gue bilang nggak benar nih. Temen gue silent dulu. Nah, pas naik kan dulu kan kita nyari trek air tuh posisinya ada di sebelah kanan. Harus ngelewatin jurang dulu tuh. Terus kita ngelewatin gua ada orang betapa di situ. Lu ngeliat? Ada. Kita Lu sendiri yang ngeliat apa yang? semua pada ngeliat. Pada ngeliat?
di sepanjang jalan setapak itu kan di sebelah kanan jurang, Hah? di sini ada betapa kita, udah jangan diliatin, kita lurus aja. Tujuan kita kan naik gunung. Iya. Puncak. Iya. Tuh kita nggak ketahuan tuh ngambil air, nggak tahu. Lu masih ingat nggak berbentuk penampilannya gimana tuh orang bertapa itu? Putih semua kah? Apa rambut? Yang gua lihat sih ya celana Yang hitam, masih lo ingat? bajunya putih, rambut gondrong. Rambut gondrong. Dia lagi ketawa madepnya madep belakang. Tuh dia. Jadi dia Oh tuh orang bertapa tuh merem apa gimana sih? enggak, jadi posisi gua di belakang dia, dia Oh. gua ngeliatin bawah. Apa lu kata dia. Orang bertapa itu mungkin nggak rombongan lo doang yang sering lihat apa? Nah, Emang orang-orang udah pada tahu ini dia bertapa di sini nih ada orang bertapa ada di bawah informasi. juga udah dibilangin. Oh, Nanti kalau ada lewat informasi. gua jangan isel, jangan Jangan usil. kaget. Iya, jangan kaget juga. Ngeliat Karena kan orang. sebelah kanan tuh jurang. Oh. Nanti ada yang betapa di situ, emang biasa orang pada betapa. Emang udah Ya, tahu kita ya. naik tuh, naik. Terus nyampe di ketinggian kurang lebih 1000 itu gerimis lah. Gerimis. Itu posisi jam berapa itu? Itu posisi gua naik jam 10 kan. Nyampe situ tuh sekitar jam 1-an, lama lah. Pada saat itu lama banget. Udah hujan, pasir, segala macem. Masih semangat, di awal semangat, kabut terus gua naik. Pada saat itu kan memang gue punya penyakit yang namanya penyakit kalau kena dingin itu gatel. Kalau ada yang bilang jiduan atau widuri gitulah, itu gue paksain karena gue pengen ngilangin sugesti itu, ya kan. Alhamdulillah tuh gara-gara guntur gue bisa ngilangin juga penyakit gue itu. Oh tadinya ada. Ada, setiap kena dingin dingin? langsung berbentol nih, nyampe Oh muka sama muka. kayak temen gue juga tuh ada juga tuh katanya emang dingin langsung. Bentol. Iya. Nah gue naik pas badai petir juga, kelo gue putus, jatuh ke bawah. Gue jatuh, gelinding, ditahan temen gue. Gue bilang, udah lu lanjut, gue udah nggak sanggup. Lu ngomong gitu. Gue ngomong gitu. Emang apa yang lu rasain lu ngomong gak sanggup? Udah capek apa Karena udah gak ada semangat apa lu? dibilang pendakian, bener-bener pendakian awal gue ya itu satu Oke. persiapan. Yang bener-bener. Terus pas kita nyari air, Hmm. ternyata kita nggak ketemu. Karena kalau buat ngambil air itu harus turun dulu ke jurang, Iya. baru Yang ketemu tempat air. orang bertapa tadi. Iya. Nah karena gue panik sama orang betapa, gue nggak mau usil, gue lurus aja. Mending gak usah ngambil air. Jadi pas gue naik nih, Li, Oh. kan badai itu. Oh. Nah gue ngerasain yang namanya kayak hipotermia gitu bro. Itu kurang lebih gue udah di ketinggian 2000 mungkin 2000 lah. 2000-an lah ya. 2000-an. Emang kalau boleh tahu Guntur totalnya berapa sih? Kalau Guntur? 22 berapa ya? 224. Enggak, gue lupa pokoknya udah lama, gue nggak tahu. Gue sekedar naik-naik aja sekarang mah. Itu gue ngerasain hipotermia, keril yang baru gue beli putus. Karena pada saat itu gue ngedaki bener-bener yang namanya gue mau makan enak. Gue bawa beras 3 liter, terus ikan asin gue bawa. Banyak. Terus gue bawa sayur asem. Wah, pokoknya parah dah. Sayur asem aja itu bener-bener plastik, bener-bener kayak gue naik gunung kan gue nggak tahu nih. Kalau sekarang kan simple gitu kan, ada kompornya. Gue bawa kompor juga Iya, gede kompornya. Kompor yang Hypook yang model kecil, arah deh. Ya, itu ya buat pemula lah waktu itu Ya, emang pemula. begitulah ya. Rata-rata pemula pemikirannya masih kayak begitulah ya. Iya, mikirnya masih yang kayak udah yang penting gue di sana Iya, nggak iya. ini. Itu gue cuman bawa air kurang lebih ya 4 botol. Aqua 4 gede. botol aqua gede. Karena gue bawa dirigen, Oh. gue pikir gue bakal ngisi, namanya gunung kan pasti ada air. Ternyata pos air itu ada di tempat betapa itu, turun ke bawah. Nggak ada yang berani jadinya. Terus gue mikir, yaudah nggak mungkin di atas nggak ada air, pasti ada lah. Dapet memang air kita, air hujan. Karena kan pada saat itu hujan, akhirnya kita gue hipotermia, gue jatuh. Pada saat itu yang gue ingat, gue ngelinding-ngelinding di tahan teman gue, carrier gue ditinggal, jatuh kan lebih jauh banget tuh. Iya. Karena kan bener-bener Guntur itu, kalau kalian tahu Guntur tuh pas ketinggiannya bener-bener begini nih miringnya nih. Waktu itu pas jalur trek yang lu lalui, Jalur tengah, iya. jalur tengah. Menuju puncak pun memang Masih. sekarang juga begitu sekarang, Masih. masih tetap pasir. Cuman kalau tengah itu ibaratkan buat turun, karena pasirnya lebih dalam. Iya. Kalau yang sebelah kanan itu pasirnya tipis, jadi enak gigitnya. Iya. Gitu. Cuman sering kepleset memang. Nah, kakek-kakek gue lihat. Gue nggak tahu itu bener kakek-kakek atau bukan, tapi pada saat itu yang lihat cuma gue. Pesan dia sih kayak gini, giliran kayak gini aja lu ingat gue. Giliran kayak gini aja lu ingat Allah. Giliran di bawah lu seneng-seneng,
boro-boro lihat sama Allah sholat kagak apa kagak tuh Itu doang tuh. Kata-katanya ke lu pada saat itu, habis itu udah hilang lagi dia. hilang lagi. Langsung teng keluarnya ya. Iya, langsung Lu tuh bangun. si Mei ini nih Yang yang mantan mantannya pacar lu teman lah. gue, mantannya teman gue, pak istri gue sekarang. Iya, Gitu. mantan Bangunin, pacar. bangunin, bang, ayo bang, gue yakin lu kuat. Gue mau lanjut, badan gue udah gak kuat, gue udah kedinginan parah. Pada saat itu benar-benar ngegigil, karena gue pakai lekbong tok, Ya, buset terus dah. pakai apa? Jas hujan, Iya, ya iya. udah, begitu doang. Itu gue yang namanya packing baju aja gue nggak dalemin pakai plastik. Pada saat itu gue nggak pikiran ke situ. Enggak ada ya. Tapi semenjak kejadian itu kita kayak kalau packing itu rapi, baju Iya. kita baju yang bersih nih plastikin biar nggak hujan kan, biar nggak basah. Baru tahu gue baru ngerti. Iya. Semenjak kejadian itu Iya. naik gunung bener-bener kayak yang Ya harus prepare lah ya. prepare Enggak ngasal juga ya kan. Ada naik gunung nggak tahu juga sih seprepare berapa tuh mereka tuh. Gue dikasih badai itu. Tenda gue kan bukan tenda yang model peleton, tenda gue Kayak bukan sekarang tenda lah. dam ya, tenda peleton, tenda pramuka yang begini. Itu diisi sama orang segitu banyaknya. Wah, itu malam hujan gede, petir, badai. Jadi anginnya kan kayak angin suara motor. Sung. Gue pegang tenda kiri, gue pegang tenda. Takut buset, namanya peleton kalau misalkan dia begini semua kita tidur bener nggak ada ini kan gitu Nggak kayak ada flash apa- itu iya, dia iya. parah banget dah. Gue inget banget ya malam itu gue didatengin setan hitam tinggi besar. Didatengin lagi. Dateng. Enggak kelar-kelar yang Kayak datengin lu. diinjek nih. Dia. Kan gue pada saat itu ngakuin kesalahan gue di situ. Ya kan? Apa? Gue bawa orang yang lagi dapet gitu Oke. kan. Tapi kan gue bilang izin sama orang tua lu. Hmm. Kata nyokapnya ya udah nggak apa-apa, yang penting sepanjang jalan jikir aja. Orang tuanya bagusnya jalan kayak gitu. Dua, gue bawa yang amis-amis gitu lah, kayak ikan kayak apa. Oh, enggak boleh ke gunung. Gue nggak ngerti, katanya sih nggak boleh, katanya pada saat itu. Amis-amis enggak boleh. Oh, Iya. mati masuk. Ya, men wanita itu kan berbau amis juga emang. Ketiga, alkohol. Alkohol juga lu bawa komplit lu bawa ya. Orang men yang amis-amis alkohol lu bawa. Oh, gue bawa pada saat itu. Komplit lah. Makanya didatengin mulu enggak kelar-kelar dari. Enggak, yang bawa bukan gue, temen Ya gue. tetap aja lu ada di kelompok Ada itu. gua ketuanya di situ yang bertanggung jawab. Ya udah lu yang didatengin Dan di bener udah antara tuh dia. mereka tuh yang peka gue sama Topik. Oke, topik. Topik ini kayak bro, gue mau kencing temenin sama gue. Semuanya yang mau kencing gue yang nemenin, karena gue bener-bener kayak yang kayak gitu bodo amat. Memang sedikit paham tentang gitu-gituan, cuman gue tipe orang yang cuma peka doang ngerasa. Oh, bener. Tapi kalau didatengin juga lu takut juga kali ya. Gue gak bisa napas bro. Gue diem gak cerita. Gue bangun ada babi rame ngelilingin tenda gue. Oh. Tenda gue dikelilingin, ya udah dia makan, gue cuma ketawa aja. Mungkin rezeki dia, gue bilang. Iya. Gue kan tipe orang yang begitu. Iya. Jadi rezeki dia nih gitu kan. Babi loh. Gila. Babi. Pas pagi gue inget subuh, gue sholat subuh, baru ngegigil tuh Oh. jadi imam. Oh, jadi tetap kepake yang tadi sarung yang lu bawa itu lo tetap Pakai. kepake ya. Oke, gue jadi imam tuh sholat subuh. Oh, pernah sholat. Pada sholat kaki gue getir aja, geter aja kan. Gue ingat banget, gue dikasih view bener-bener seindah-indahnya Gunung Guntur. Itulah lautan di atas awan, itu bener-bener keren habis. Itu yang bikin gue cinta sama naik gunung. Alhamdulillah gue dikasih, gue setiap naik gunung awal itu selalu kasih view bagus. Maksudnya di saat gue naik ke Guntur view-nya bagus, di saat gue ke Cikuray view-nya bagus, Cermek view-nya bagus. Nah, jadi salah satunya itu yang bikin lo nagih Nagih. cinta banget Bener-bener sama alam gunung lah ya. Sampai gue bilang, gue nggak bakal pernah yang namanya lupa sama Gunung Guntur. Pasti gue injek terus. Tiap minggu bro, gue punya duit 100.000, gue berangkat. Gue naik mobil Sendiri sayur, berdua gitu. berdua minimal gue berdua. Oh, berdua. Naik mobil sayur bayar cuman pada saat itu 25.000 apa? 25.000 nyampe Garut turun, Oh, naik iya, ke iya. atas Iya. 80.000 gue buat pulang naik bis. Makan gue bawa dari rumah. Itu gue cuma bawa dicepet, gue bisa naik gunung Yang penting gue nyampe Guntur aja. Yang gue di Guntur, gue seneng. Diskusi dengan alam yang lirik, gesekan rumput. Gitu. Gue berpikir ternyata hidup itu seperti mendaki gunung. Ketika kita sudah nyampe puncak, orang besar pun ketika gue di atas tetap aja kelihatan kecil di mata gue. Ketika gue sukses nanti, mau lu orang besar tetap aja lu kecil di mata gue karena gue udah sukses.
karena gue lagi di atas. Prosesnya juga ketika gue untuk ke Iya, atas itu parah. benar-benar melalui Parah proses sih yang prosesnya. terjal, yang Nggak tracknya, bertubi-tubi. nggak mistisnya. Iya itu, Wah. gue bilang Mbak, hidup itu kayak gitu ternyata. Kalau gue mau sukses, gue harus terapin ilmu yang namanya naik Latihan gunung. lu. Prosesnya kayak gini, gue mau kesini tuh harus punya uang Iya, sekian. iya. Anggapnya kalau gue mau bisnis, gue harus punya modal sekian. Iya. Nah, dari modal sekian, gimana caranya gue bisa seneng? Yang bikin diri gue seneng ya diri gue sendiri. Dengan cara ini gue seneng, ya naik gunung. Nah, di saat pendakian pasti menemui proses-proses yang ganjil, yang apa. Nah, di saat gue mau melakukan usaha, pasti gue ada Iya. kerikil-kerikil. Nah itu, kuat gak? Bertahan gak? Kalau gue konsisten, insya Allah gue bakal di atas. Gitu. Makanya sampai saat ini gue tuh dalam kehidupan gue terapin ilmu gue naik gunung. Nih, berdua gini dia udah bos muda lah. Gitu. Iya serius. Dia Amin, ya Allah, amin, ya Allah. Kategorin Amin. termasuk bos-bos muda yang Amin. yang gue kenal ya, yang gue temuin ya, sampai sekarang masih bergaul sama dia ya. Banyak pembelajaran, banyak pengalaman, bakal seru lah pastinya. Dengan tadi dia cerita, Itu gunung itu pertama pendakian awal doang tuh ya. iya Guntur. Gila sih. Pendakian kedua itu gue naik ke Gunung Cikuray. Itu menemukan hal yang ganjil. Oh juga. masih Jawa Barat. Masih Cikuray Jawa. Jawa Barat juga tuh teman-teman. Naik Cikuray gue inget banget gue udah pacaran sama si Mei. Oh, udah pacaran, Iya. tadinya masih Karena dekat. pas turun naik Guntur itu gue nginep di villanya si Topik, Oke. Mang Topik ya. Iya. Ceritanya kan di situ ada, Topik. ada pemancingan, ada ikan mas. Ingat Ah. gue ngomong sama Bang Piki, Ah. Bang, gue najar. Kalau ikan mas itu makan pancingan gue tembak Mai hari ini juga depan cowoknya. Oh, waktu itu ada posisi Dia cowok. udah putus, Ah. keadaan dia itu habis turun udah putus, nggak tahu udah putus udah lama apa gimana. Soalnya kan gue taunya tuh pacarnya ini emang di saat naik gunung dempetan sama gue, yang ini tinggalin mulu gitu kan. Gue bilang begitu. Iya. Karena di saat mau foto nih dia samping gue mulu, gue bilang manis juga nih cewek. Ada kode-kode dikit nih bisa ini Padahal buat masuk nih. Gue inget banget gue sempet ngomong kayak gini, Li. Apa tuh? Ini cewek ribet banget sih. Gue gak suka cewek ribet. Lo gituin. Iya. Terus kata dia, Apaan sih lu bang? Kata dia. Siapa yang mau sama lu? Gitu. Udah kecil, hitam, gitu kan. Gitu. Ya, lu ngomong salah sama gua. ngomong ini mah si Mei. Halo, Ibu Mai. Aisyah sehat. Wah, gue bilang. Akhirnya pas di saat ikan mas itu mau makan ini, gue sambil pakai batu, gue kabur. Bang, gue nggak jadi lah. Gila, ngomong nggak boleh sembarangan. Gak lucu kalau gue nembak dari situ ya kan. Baru pulang naik gunung Guntur gitu. Seminggu kemudian gue naik Ciremai. Cikuray itu. Sama dia udah jadi pacar gue. Panjang jalan gue berdua aja nih, bucin lah. Namanya pacaran awal. Iya, awal-awal. Depan gue di belakang. Yang lu di belakang aja, lu di depan aja deh. Gue kalau nengok ke belakang ngeliat sesuatu, iya gue paham, gue juga udah ngerasa bayangan hitam bro. Tiap dia nengok ke belakang itu, jadi dia ngeliat bayangan hitam di bawah pohon belakang gue nih, ngintip gitu. Matanya merah, lidahnya putih. Oh, si Mei ini Ya, bisa ngeliat juga apa? dia tipe orang yang perasa. Oh, ngerasa. Oh, dia Iya. ngerasa. Tapi sebelum dia lihat, gue udah ngeliat. Jadi kan kita lagi istirahat. Ini gue, ini Mei. Anjir, gue bilang tuh di belakang pohon. Di depan gue pohon begini nih. Anjir. Cabut yang. Lu yang lihat, dia ngerasa. Dia gue diem doang. Oh. Yang cabut yuk. Cabut akhirnya. Dia di depan, gue di belakang. Jalan dia nengok belakang gue. Yang kamu di depan aja aku ngerasa di belakang kamu kayaknya ada. Kalau ngeliat ini kaget gue. Masih ngikutin. Kok lu tahu? Gue bilang. Iya gue ngerasa. Akhirnya dia di belakang gue. Iya. Gue di depan ya. Sampai malam itu di puncak, gue inget banget tuh Cilisda minta anterin kencing. Anterin kencing, gue anterin. Pas kencing itu di situ, lihat, lu kencing udah dari mana ya? Udah, gua pernah. Ya. Perdana. Nih, lu tau kan Cikuray. kalau mau ke yang ada di puncak kan ada kayak rumah gitu tuh. Iya, betul, Ya. betul. Kan Iya, kalau mau iya. ke atas tuh Ah. ada jalur yang ke kanan Iya, tuh. iya. Nah, ke tebing-tebing apa tuh? Gua Ah. ke situ tuh. Lu anterin ke si situ, Lisda kencing. belakang ke bangunan Iya, itu. Iya. Gua nganter Lisda kencing tuh di situ. Lisda cepetan, gua bilang. Iya bang, kenapa bang? Udah cepetan, dia bilang gitu. Gua udah takut karena itu setan masih ngintilin gua aja.
Yang dari bawah tadi. sampai puncak. Pas masuk ke dalam itu hujan juga, gue masih pakai tenda peleton, masih pakai tenda begitu juga. Belum upgrade nih Ya, belum tendanya nih. upgrade, Berarti belum. Guntur pertama, Cikuray Selama kedua. seminggu gue jalan lagi ke situ. Ke Cikuray. Nah begitu gue masuk tenda, kan samping gue si Mei tidur. Ya, Nih kan? jadi Lisda, gue, Mei, gue diempat dua cewek. Lisda megangin gue aja, si Mei juga megangin gue aja ya kan. Gue pusing nih ya kan. Gue mimpi kaki gue ditarik dik. Kan namanya peleton begitu ya. Iya, Kalau iya. ketarik begitu keluar ya kan. Iya, langsung. Gue tarik keluar begitu. Itu di rap-rap gue tuh, dalam rap-rap gue dimasukin ke dalam hutan-hutan itu. Ya, ada hutan tuh di atas tuh. Iya. Ngomong, wah gue digebutin sama yang setan-setan itu ngomong baik-baik gitu kan. Banyak. Iya gini. Lu bener digangguin lo ya. Iya, emang gue salah di situ. Tuh, salah lagi, apa lagi? Privasi itu. Tadi yang amis-amis, alkohol, segala macam salahnya. Nah, berarti yang kedua, yang Cikuray salah Lebih lagi. parah itu makanya. Wah, itu menarik tuh teman-teman. Berarti Jadi ke nggak gunung boleh itu, sembarangan. iya betul. Pokoknya kita bener-bener yang namanya kita datang bertamu kita harus sopan. Ya steril sebisa mungkin, steril mungkin ya. Iya. Nah gue inget banget, langsung gue dibangun. Ya, kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Gila. Dia datang ke mimpi gue. Setan hitam kata bini gue. Dia udah tahu. Iya, kok lu tahu setan hitam? Iya, yang tadi siang kan setan hitam yang gue lihat, dia bilang itu. Ternyata dia sama mau gue lihatnya. Udah pas turun li, gue turun tuh bener-bener yang dapet jangkalnya di pas turun. Udah kabut. Tek, teman-teman gue nih di belakang gue lewat satu. Gue ngelangkah jurang. Ke belakang jurang, samping jurang. Gue udah diem aja tuh. Sama berdua nih gue nih. Cewek lo juga. Iya. Cewek lo juga kalau ngelangkah jurang ini Udah bingung. ngerasain berdua Gak ada sama. jalan. Iya, gak ada jalan. Gimana nih? Gue cuman di saat itu gue sholat ajat ngomong, ya Allah, kalau memang gue harus mati di sini, Iya. tolong temuin jasadku biar gue bisa dikuburin secara layak. Ajan sebentar. Kabur kita. Hilang. Ternyata gue lagi duduk Iya. di suatu tempat. Di belakang ada temen gue juga, masih ada 2 orang lagi. Itu si Tejo sama si Soleh. Lu ngapain sih lama banget istirahat? Dia bilang begitu. Berarti yang lain-lain ini enggak ngerasain Udah pada kabut iya, ya? yang lain udah pada hilang. Gue cuma pesan ke dia. Lu jangan pernah ngedahulin gua. Gue abis dapet masalah, gue bilang. Iya. Nanti gue cerita di bawah. Jalan nih terus nih, lari. Anak-anak gue udah nyampe 2 jam yang lalu. Gue udah nyampe. Nah, lu lama amat sih Mir, biasanya juga cepet, dia bilang gitu. Sulit, gue bilang. Ntar gue cerita. Jadi sebelum naik tuh, gue dibilang sama anak, "Woi bro, ini mau hujan. Hujan biasanya kan jago nih." Dia bilang. Gue cuma begini. Gue sebelum naik itu gue dikasih amalan sama guru gue kayak, "Nih baca ini, hadrat ke ini nih, di situ ada makam." Jadi di Cikuray itu ada makam, katanya makam namanya Eyang apa gitu. Nah, gue hadrat ke beliau. Iya. Dengan seizin Allah, semoga yang tadinya mendung nggak jadi hujan dulu nih, Iya, sampai iya. saya ke puncak. Kalau di puncak terserah mau hujan juga. Emang nggak dikasih hujan gue. Iya. Hadratnya gue ke situ dulu, ngirimin Fatihah. Begitu turun, baru gue nggak cerita. Gitu. Gue nyampe rumah Abah nih. Namanya gue nggak tahu Abah siapa. Gue waktu itu jalur Cikajang kalau nggak salah. "Bah, saya tadi ketemu ini Bang. Sakti lu." Gitu. Sakti kenapa Bah? Orang yang ketemu dia nggak bakal ketemu. Pasti disesatin. Dia itu penjaga makam. Ya yang itu, si yang. Dia bilang gitu. Maksudnya dia itu bisa menjelma sebagai macan. Wah langsung nangis. Gue dikasih batu bro. Sama Kaca Abah. warna sama Abah. Dijaga ya batu ini. Sampai sekarang gua nggak tahu batu yang mana. Tuh, Berarti lu termasuk orang pilihan juga lah bagi penghuni-penghuni Cikuray itu ya, lu sampai didatengin segitunya gitu. Karena gini, ketika kejadian di Guntur kan gua ngalamin hal yang gue bilang mistis juga bro. Maksudnya di Guntur itu ya kayak gua ketemu sama seseorang Yang kakek-kakek. bukan kakek-kakek sih sebenarnya, ada lagi itu, Oh, ada lagi mistisnya, cuman gua nggak ceritain lah, takutnya pro dan kontra. Gua ketemu salah satu orang yang udah meninggal setahun yang lalu itu. Oke. Setahun yang lalu dia udah meninggal ternyata. Dan pas gua mau pulang dia dari bukit cuma ada begini. Kita nggak ada berani nengok belakang,
kita jalan terus, jangan nyampe balik badan, udah biarin aja di dadah. Kalau logika gue, dia ngapain di atas berdua. Jadi pas gue bilang gue ketemu sama orang itu dia udah meninggal 2 tahun yang lalu. Gila. Jadi gunung itu gimana ya, ibaratkan tuh gunung bisa dibilang emang tempat peristirahatan yang paling enak kali ya, paling nyaman ya, paling indah lah gunung, tempat misal buat refreshing atau emang bekerja 1 bulan penuh terus sehari 2 hari ke gunung tuh benar-benar kebayar ya lelah kita. Cuman buat nyampe ke atas gunung itu, wah lika-likunya luar biasa juga ya. Berarti banyak hal yang harus kita jaga atau yang sebenarnya mindsetnya gini sih bro. Apa sih? Misal gue mau naik ketika lu mikirin mistis yang ditongolin itu, tapi ketika lu berpikir gue coba sekedar liburan, ya udah, nggak pikiran, nggak percaya gitu pikiran yang namanya kayak bunyi gresek. Kalau kita mikir dari awal udah ini gunung serem nih, nah kita secara nggak langsung otak kita dibikin kayak gunung ini serem. Nah, ketika kita dengar suara sesuatu, pasti berpikirnya tentang goib. Ya, tapi tahu sendiri ya, raket plus 62 ini begitu itu paling cepet bro. Nah, maksudnya kita belum dengan dari cerita ke cerita, oh ya gunung itu serem nih, gunung itu. Ya. Jadi secara kita juga langsung pikirnya langsung ke situ juga dari omongan-omongan orang gitu, mau nggak mau. Kan yang di awal gue naik itu gue nggak riset tentang gunung itu. Nah, jadi gue nggak mikirin serem-seremnya. Di saat gue kayak gitu gue berpikir gue cuma hipotermia, ya kan. Jadi pemikiran gue ngalor ngidul. Ketika gue naik ke Gunung Cikuray, gue risetnya dari segi udah pernah ada yang hilang belum di sini. Ternyata kan udah ada tuh orang Tangerang namanya Reni Anggraini kalau nggak salah. Udah pernah hilang di situ. Nah, tingkat mistisan itu langsung lahir di pemikiran gue. Dari pas gue mau naik ke atas itu udah pikir, wah ini gunung serem. Ada mayat yang nggak ketemu sampai sekarang. Gitu. Jadi pemikiran gue tuh ke mistis. Begitu gue ngeliat sesuatu sekelibatan, gue berpikir, setan. Padahal kalau kita berpikir, aku kecapean nih, bener nih. Ya, berpikir sehat lah ya. Berpikir secara normalnya lah. Normalnya kita pikirnya ya udah. Kan kalau ada orang yang nggak begitu percaya sama mistis, ya udah, dia menaik gunung aja gitu. Ya, kemungkinan ditemuin mahal gitu kecil lah ya, karena dia nggak mikirnya ke situ. Nah, kayak lo nih, gue tanya, pas naik sama gue, kan belum lama kita naik. Nggak naik, kencer. Kita mah kencer itu di mana? Di Cibodas, Mandalawangi. Di saat itu kan lu nggak percaya sama yang gue kan? Parah, cerita gue dibongkar juga kayak gitu sih. Kan lu nggak percaya sama gue tuh, ya kan? Lu cerita tentang gue. Tiba-tiba kita dikasih hujan gede, terus ajan lah tuh si teman kita Alek ajan. Hujan itu berhenti, angin berhenti, ya kan? Hujan berhenti, angin berhenti. Pada malam itu juga kita langsung digodain sama biang, ya kan? Nah itu dari awal kan lu nggak percaya. Tapi salahnya gini teman-teman, mereka ini nih ya, gue yang pemula, dia tanpa ada obrolan apapun ke gue, maksudnya tuh ya kalau dia niatnya nggak mau kejadian itu, harusnya mereka ya, nanti di atas jangan gini ya, atau apa lagi. Nih enggak, mereka mah ya udah diladenin tuh ngobrol. Apa benar puncaknya itu, wah parah sih. Itu udah 3 bulan yang lalu, lebih kali ya? Iya lebih, 3 bulan yang lalu lah. Itu gila sih Mandalawangi. Percaya kan gue pada gitu. Mandalawangi mungkin next konten. Ya, capture sih itu lebih tepatnya, bukan mendaki, itu kita cuman capture. Tapi gua akuin tempatnya sih enak. Oke banget, sumpah. Buat bikin film asik. Wah keren, lembah-lembahnya tuh keren loh Mandalawangi. Kan nantilah cerita Mandalawangi ada versinya ya, cerita Mandalawangi. Wah itu bener-bener gangguan pada saat itu juga jam 2 malam ada interaksi segala macem, nyampe angin kenceng, tenda rubuh. Gua seumur-umur itu baru ngerasain badai hujan, itu benar-benar baru pertama tuh gue ngerasain seumur hidup tuh. Sampai ketakutan mau kencing. Yang tadinya kencing ya pede aja kencing gitu ya kan. Nah, mungkin itu next kita bahas kali ya. Kalau emang gue bakal cerita yang di Selamat ya. Nih dia informasi lagi nih, dia udah
pokoknya Jawa Barat sama Jawa Tengah itu mungkin Hampir Pulau Jawa udah. udah semua semuanya. nih. Jadi banyak banget cerita nih di dia nih setiap gunung-gunung ya. Di luar sana YouTube itu lain mungkin versi mereka ada juga. Nah, versi Abang Amir ini juga pasti berbeda-beda lah versi yang dialamin di atas gunung masing-masing gitu. Mungkin bisa diceritain next kali ya. Next, gue bakal cerita di Gunung Selamet gue ngecamp di pos Samarhantu, yang mana pantang buat pendaki ngecamp di sana gitu. Itu pintu gerbang gaibnya Gunung Selamet. Wah, gila sama hantu. Gua nggak Camp loh ceritain. dia. Cih, Gue gila. camp di situ, ada tenda, ada orang. Gue camp dong, nggak taunya nggak ada orang sama sekali. Wah, Nanti kita cerita itu seru sih tuh kayak tuh menarik. Nah, ini sih buat penutup kali ya. Cukup lumayan. oh iya, tadi dulu sebelum penutup, Oh, oke, apa? jangan lupa subscribe channel YouTube gua. Apa namanya? ALLPODCAST Al Podcast. Amir Mall. Amir Mall Nah, Podcast. iya, betul tuh banyak konten juga tuh dia di situ kayak musik, kalau pecinta musik indie ibu kota terutama juga tuh. Terus dia Tentang kehidupan pokoknya ya, apapun. traveling juga dia Apapun, pokoknya keren dia. Nah, ini sebagai penutup nih, khususnya gue yang mungkin masih awam, masih pemula, tapi gue pengen ngedaki gitu. Apa sih pesan buat orang-orang awam yang tadi cerita yang Abang Amir ini pernah ngerasain dari awam sampai ya bisa dibilang pro lah atau Agak, jangan pro. seenggak ya itu sampai dari awalnya tadi dia tendanya cuman kayak tenda pramuka, dia ngalamin itu sampai sekarang ya dia mungkin naik gunung sekarang udah simpel banget lah dia mah. Udah enak banget lah dari awal tuh dia ngalamin yang benar dari awal lah. Pesan buat dari prepare-nya riset yang tadi kayak gitu tuh apa pesan buat pemula nih mungkin ada. Dan gue sih ya jadilah pendaki yang bijak, karena orang bijak itu bakal ngerti konsekuensinya di saat dia salah langkah gitu. Maksudnya lu mau naik gunung, lu benar-benar harus prepare, lu benar-benar harus kuat mental, lu benar-benar harus siap segala sesuatunya. Biar menyampai titik puncak ke atas itu ya. Karena pendaki bijak itu nggak mungkin dia menyepelekan segala sesuatu halnya gitu. Yang Dari ada di alam. segi manajemen waktu, manajemen segala sesuatunya lah. Karena di saat kita salah memanage waktu, contohnya gini nih, di jam sekian kita harus nyampe Iya, sini. iya. Kalau nggak nyampe, Iya. urusannya gelap, lampu senter kita udah nggak ada gitu. Ada ya kayak gitu tuh Kayak di gitu. gunung ada ya. Kita harus benar-benar Iya. jadi orang yang Bijak. iya bijak. Karena orang bijak itu survive, benar-benar survive untuk Tapi ada istilah pendaki bijak sama pendaki amatir kali ya. jangan amatir. Oh, apa tuh? Apa tuh? Ya udah terserah dah. Apa? Pokoknya terserah kalian deh. Iya, iya. Intinya gini, kalau saran gue ya jadilah pendaki yang bijak. Karena pendaki yang bijak itu udah menyiapkan segala sesuatu hal. Dari waktunya, dari perlengkapan dia buat sendiri Dari dia. materi. Ah, Jangan monek-monek lah. iya ya. Jangan Karena gaya-gayaan lah ya. naik Begini, gunung. kita bisa monek. Ya kan? Masa lu mau nyender ke teman lu aja? Masa Iya, lu mau jadi benar teman lu aja Iya, gitu? iya. Kita monek, teman gue mah enak kok, setia kawan gitu hitungan. Jangan kayak gitu bro. Suatu saat lu di Iya. disender temen lu, Ah. pasti lu ngerasa anjingnya anak nyender mulu. Gitu. Ada lah pasti. Lama-lama ada pasti ada kalunya. perpikiran kayak gitu pasti ada. Nah, dari situ mau nggak mau situ kita harus kita survive benar-benar harus- sendiri. Iya, kita harus benar-benar siap segala sesuatu, materi, waktu, Oh. gue tenaga semuanya. Pendaki bijak seperti itu. Tapi kalau gue salah ngomong, tolong dikoreksi. Iya, ya. Karena gue bukan pro, gue Iya. baru ya cerita sharingnya gitu sih. Iya. Itu versi Bang Amir seperti itulah kurang lebih buat pemula ataupun ya emang udah profesional sekalipun udah banyak juga entah ke Sumatera pernah ya kalau emang kurang atau salah kata-kata kita ya dibenerin aja gitu kalau emang ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.